Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syifaul Ummah, Magister Pendidikan, dosen dari program studi bimbingan dan konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nahdlatul Ulama Al-Ghazali Cilacap dengan nomor induk dosen nasional 0603098705 dengan bidang keahlian bahasa Inggris. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT pada bidang pengajaran pada salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Bahasa Inggris. Mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah dasar umum atau MKDU yang wajib ditempuh oleh mahasiswa Prodi Bimbingan dan Konseling pada semester 2 dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah Bahasa Inggris dilaksanakan sebanyak 16 kali pertemuan dengan 14 kali pertemuan untuk pembelajaran interaktif, lalu 1 kali untuk UTS dan 1 kali untuk UAS. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah CPMK Bahasa Inggris yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mahasiswa mampu menganalisis kalimat mengenai informasi pribadi. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami konsep pengenalan diri dalam bahasa Inggris. Yang ketiga, mahasiswa mampu merangkum informasi pribadi dalam bahasa Inggris. Dan yang keempat, mahasiswa mampu menyusun dan menampilkan percakapan bahasa Inggris dalam konteks kehidupan sehari-hari. Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan wawasan dan kemampuan dasar bahasa Inggris baik dalam listening, speaking, reading, dan writing bagi mahasiswa untuk menunjang kemampuan profesi. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa akan mempelajari konsep tata bahasa Inggris atau grammar dan kosakata atau vocabulary, serta meningkatkan kemampuan berkomunikasi bahasa Inggris secara kontekstual. Referensi yang digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah modul bahasa Inggris dari Ritually Daily, yaitu Learning English with Hello World. Yang kedua, Understanding and Using English Grammar dari Betty Azhar. Yang selanjutnya, buku karya saya dan teman-teman dosen lainnya, yaitu Let's Learn Grammar in Use, serta penunjang seperti YouTube, Kamus Oxford Dictionaries.com, serta jurnal-jurnal penelitian dan pengabdian terkini yang terkait dengan mata kuliah bahasa Inggris. Sedangkan bahan kajian atau materi pembelajaran pada mata kuliah ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, tema Hello Everybody yang akan membahas tentang to be, pronoun, everyday object, telephone number. Lalu tema yang kedua adalah meeting people yang akan membahas tentang asking personal data, yes no questions, negative sentence, family member, possession, adjectives, letter, and prices. Dan tema yang terakhir yaitu world of work, di mana tema ketiga ini akan membahas tentang kinds of job, job description, simple present tense, number, and telling time. Selanjutnya, pendekatan yang saya gunakan pada pembelajaran mata kuliah bahasa Inggris adalah pendekatan delivery, interaction, and assessment atau DIA. Pada tahap delivery, menekankan bagaimana materi pembelajaran disampaikan kepada mahasiswa. Tujuan utamanya adalah memastikan mahasiswa mendapatkan informasi dan pengetahuan dasar tentang bahasa Inggris yang dibutuhkan mahasiswa sebelum masuk ke tahap interaksi dan penilaian. Metode yang saya gunakan pada tahap ini adalah metode ceramah dengan media seperti video, modul, PPT, podcast, artikel atau bacaan, serta LCD proyektor.
Selanjutnya pada tahap kedua, tahap interaction, menekankan pentingnya keterlibatan mahasiswa secara aktif atau student-centered learning. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam tahap ini yang pertama adalah diskusi. Dosen dan mahasiswa berdiskusi tentang kosakata, struktur kalimat, dan dalam konteks nyata untuk melatih kemampuan berargumen dan beropini dalam bahasa Inggris, serta untuk meningkatkan rasa percaya diri mahasiswa dalam praktek speaking. Selanjutnya, kegiatan tanya jawab langsung. Pada kegiatan ini, siswa maupun dosen dapat bertanya secara langsung mengenai tema yang sedang dibahas untuk melatih pemahaman mahasiswa baik secara lisan maupun tertulis, untuk memicu interaksi aktif antara dosen dan mahasiswa, serta untuk mengklarifikasi apabila ada konsep yang belum dipahami oleh mahasiswa. Untuk kegiatan yang terakhir dalam tahap interaction yaitu project based learning. Dalam kegiatan ini, mahasiswa diminta untuk mengerjakan proyek seperti menulis esai singkat, menulis naskah dialog, membuat video conversation, melakukan presentasi dengan tema yang sudah ditentukan sebelumnya. Tujuannya adalah untuk meningkatkan keterampilan bahasa baik dari skill reading, writing, speaking, dan listening secara terpadu. Selanjutnya untuk menumbuhkan kemampuan berpikir kritis atau critical thinking dan problem solving mahasiswa. Yang berikutnya mendorong kreativitas dan inisiatif mahasiswa. Kegiatan ini juga melatih kerjasama tim dan tanggung jawab secara individu, serta mengaitkan pembelajaran bahasa Inggris dengan situasi pada kehidupan nyata. Adapun media yang digunakan adalah Siakat GCR sebagai media untuk pembelajaran mandiri, serta WhatsApp group untuk menjalin komunikasi secara aktif dengan mahasiswa. Selanjutnya pada tahap yang ketiga yaitu assessment. Pada tahap ini dilakukan penilaian dengan format sebagai berikut. Yang pertama, aspek kehadiran. Pada aspek ini persentase yang dibutuhkan adalah 10%. Lalu yang kedua, aspek kedua adalah proses, bisa berupa partisipasi aktif mahasiswa seperti komen, saran, pertanyaan, atau menjawab terkait kuis atau presentasi dengan persentase sebesar 15%. Untuk tugas struktur seperti kuis, esai, penugasan tertulis, dan presentasi mendapatkan persentase sebesar 20%. Lalu untuk ujian tengah semester atau UTS sebesar 25%, dan yang terakhir ujian akhir semester atau UAS sebesar 30%. Berikut ini saya tampilkan video pembelajaran mata kuliah bahasa Inggris pertemuan ke-13 dengan tema Word of Work, subtema WH Question. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Morning. How are you doing today? I'm good. Okay. Before we start our lesson today, let's pray together. Baik, sebelum kita mulai perkuliahan pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas, silakan dipimpin untuk berdoa. Pray start. Finish. Oke, terima kasih. Oke, kelas, before we start our lesson, mari kita pemanasan terlebih dahulu. Stand up please. Berdiri ya. Do you know Good Morning song? Yes. Tahu lagu Good Morning ya? Iya. Mari kita menyanyikan lagu Good Morning. Yang pertama saya dulu baru kalian, yang kedua kalian baru saya yang jawab. Are you ready guys? Ready. In 1, 2, 3, go. Good morning everybody, how are you? I'm fine. Good morning everybody, how are you?
I'm good. Good morning to me, good morning to you. Good morning everybody, how are you? Pretty well. Sekarang giliran kalian yang tanya, saya yang jawab. In 1, 2, 3, go. Good morning, my teacher. How are you? Not bad. Good morning, my teacher. How are you? Okay. Good morning to me. Good morning to you. Good morning, my teacher. How are you? I'm great. Okay, yes. Ya, sit down please. Sekarang semuanya sudah siap untuk belajar ya. Oke, pada pertemuan minggu lalu, oh ya sebelum kita mulai, saya absen terlebih dahulu ya. Uli Diniatun Afifa, Present. Umu Najwa, Present. Rosvita Andini, Present. Maharani Dwi Sagita, Aurora Mustikania Setiawan, Present. Rika Dias Sitoresmi, Razena Auzira Nawangsari, Siva Laila Fauzia, Ayu Dia, Rina Budi Rahayu, Aditya Iza Pradana, Aicha Zahrotun Nisa, Fuad Khairul Alam. Oke, semuanya hadir ya. Oke, baik. Pada pertemuan minggu kemarin kita sudah membahas tentang, ada yang masih ingat? Minggu kemarin kita membahas tentang apa ya? Verb. WH. Question. Minggu kemarin. Ayo. Yes, no, No question. Apa itu yes, no question? Masih ingat? What is yes, no question? Pertanyaannya hanya dijawab dengan yes. Iya, dan no. pertanyaan yang jawabannya yes, Yes atau atau no. no. Jadi hanya ada dua jawaban, ya atau Tidak. tidak. Nah, today we are going to learn about WH question. Ya, hari ini kita akan belajar tentang pertanyaan yang diawali huruf WH. Bedanya apa sih dengan yang yes no question? Ya. Mari kita dengarkan dulu audio berikut. Silakan teman-teman open your book page 19. Buka bukunya halaman 19 ya. Oke, sudah siap? Tugas kalian adalah listen carefully to the audio, dengarkan baik-baik audionya, lalu complete the sentences ya, lalu lengkapi kalimat yang ada pada modul kalian ya. Are you ready? Ready. Siap ya. Listen and check. 1, Where does Pam come from? Canada. 2, What does she do? She's a doctor. 3, Does she fly to help people? Yes, she does. 4, Does she speak Chinese and Japanese? No, she doesn't. Oke, semuanya sudah bisa dengar ya? Sudah selesai? Sudah. Pertanyaan yang pertama, jawabannya apa? Where Where does Pam come from? Where does Pam Pam come from? Jawabannya adalah Canada. Kanada. Yang kedua, What does she do? what does She she do? Jawabannya She's a doctor. she's a doctor. Yang ketiga, Does she fly to help people? oke, does she fly to help people? Jawabannya Yes, she does. she does. Yang terakhir, Does she speak Chinese and Japanese? does she speak Chinese and Japanese? Jawabannya adalah No, she she doesn't. doesn't. Oke, teman-teman, kita lihat ada 4 pertanyaan ya, di mana pertanyaan 1 dan 2 merupakan pertanyaan dalam bentuk apa? Yang pertama dan kedua WH question. Sedangkan yang ketiga dan keempat adalah
yes, Yes, no, no question yang question. sudah kita bahas di pertemuan minggu lalu. Nah, apa itu WH question? Who knows? Raise your hand please. Yang tahu apa itu pertanyaan yang diawali WH question? Silakan raise your hand. Ya, Rina, Ayu. Iya, pertanyaan WH question adalah pertanyaan yang apa? Ask for information. Untuk menanyakan informasi. Jadi si orang yang ditanya harus menjawab dengan jelas. Jadi jawabannya berbeda seperti yang minggu kemarin ya. Kalau yes no question jawabannya hanya ada dua, pilih ya atau tidak, yes atau no. Tapi yang ini jawabannya itu luas, atau yang sering kita kenal sebagai open ended question, pertanyaan terbuka. Contohnya apa yang sering kita tanyakan sehari-hari, yang tadi kita nyanyikan? How are you? Apakah pertanyaan how are you jawabannya yes atau no? Tidak. Kalau kita tanya how are you jawabannya I'm fine atau I'm good, I'm great dan sebagainya. Itulah yang dinamakan WH question. Kenapa? Kita lihat kata yang pertama. How are you? Pada huruf How. pada kata how ada huruf H gitu ya. How adalah salah satu dari kata WH question words. Nah, selain how apa saja? What, who, Apa? who, what, where, how, why, And when. Who artinya apa? Siapa, What? apa, Where? di mana, When? kapan, Why? kenapa, How? bagaimana. Masih ingat kata who itu untuk menanyakan apa? Seseorang. Untuk menanyakan orang. Biasanya kedudukannya adalah sebagai subjek. How about what? Bagaimana kata-kata tanya what? Tentang Untuk menanyakan benda, benda atau objek. Where? tempat, Untuk menanyakan tempat, tempat atau lokasi. How about how? cara, Untuk menanyakan cara, cara atau proses. proses, Why? alasan, Untuk menanyakan alasan. Yang terakhir when? waktu, Untuk menanyakan waktu atau periode. Sampai di sini bisa dipahami? bisa, Do you get it? yes, Next ya. Nah, ini functionnya tadi sudah kita bahas. Nah, kita lihat ada dua pertanyaan di situ ya. Ada yang kiri dan yang kanan. Yang kiri, what is his job? Ya, yang ini what is his job? Yang kanan, what does he do? Siapa yang tahu pertanyaan ini untuk menanyakan apa? pekerjaannya, Ya, Aurora? untuk menanyakan pekerjaannya, Untuk menanyakan pekerjaan seseorang. Tapi kita lihat bedanya dari kata kalimat yang kiri dan yang kanan adalah, ada yang tahu? Iya. Does. And is. Bedanya di situ ya. Yang sebelah kiri memakai is atau to be. Yang sebelah kanan memakai does. Masih ingat nggak kalimat yang menggunakan to be ini termasuk kalimat non-verb, nominal alias kalimat yang tidak ada verbnya. Maka to be di situ kedudukannya menggantikan apa? To be kedudukannya menggantikan verb ya. Lalu yang di sini ada kata kerjanya. Mana kata kerjanya? does, Ayo. Kata Does. kerjanya yang mana? Apakah does atau do? do, Does sebagai kata bantu. Bantu. Kalimat yang mengandung kata kerja disebut kalimat verb, verbal. Oke, good. Masih ingat semuanya ya. Oke, next. Nah, kita lihat formula. Yang pertama dulu, bagaimana rumusnya WH question yang ada pada kalimat verbal? Rumusnya adalah WH question plus, plus
Do plus do or atau does does plus subject subject plus verb one. Ingat ya, dalam kalimat tanya bentuk kata kerjanya kembali ke bentuk satu. Ya, tidak ada tambahan s atau es karena sudah ada di sini nanti ya. Oke, untuk kata bantu do digunakan untuk subjek siapa saja? I, you, they, Ya, we. gampangannya adalah ayu dewe ya, ayu dewe. Ayu, I, you, they, we. Sedangkan kata bantu das untuk subjek He, she, it. Oke, siapa yang bisa memberikan contoh kata kerja, kata question words ini dari salah satu ini yang menggunakan formula kalimat verbal? Raise your hand. Siapa yang bisa? Oke, kita. Contohnya kalimatnya where do you live? Oke, where do you live? Di mana kamu tinggal? Tinggal. Kalau ada pertanyaan seperti itu, jawabannya I live in Cilacap. Sebutkan kotanya. Kalau jalan, I live at misalnya Mawar Street, gitu ya. Oke, yang lain selain pakai where, coba kalimat yang paling sering kalian tanyakan ketika kalian berkenalan dengan orang yang baru. Masih ingat di pertemuan awal dulu pakai kata What? tadi ya sudah ya. Untuk menanyakan pekerjaan. Bagaimana tadi? What do you do? Apa pekerjaanmu? Pekerjaan kalian apa? Kalau seperti itu jawabannya bagaimana? I'm a student. I am a student. Satu lagi, siapa yang bisa memberikan contoh selain what dan where? Yuk. Siapa? Misalnya pakai when. When, coba pakai kata when. Kapan kamu pergi ke kantor? Bahasa Inggrisnya bagaimana? When do you go to office? Jawabannya at 9 a.m. Misalnya seperti itu ya. Ini untuk formula yang kalimat verbal. Sampai di sini bisa dimengerti? Bisa. Do you get it? Yes. Do you understand? Yes. Kalau paham kita lanjut ke yang formula atau rumus yang nominal alias non verbal ya. Di sini kedudukan kata kerjanya digantikan oleh to be. Ingat karena ini simple present tense maka to be-nya ada berapa? 3. To be-nya ada berapa? 3. 3. Apa saja? I'm, are, dan is. Untuk pertanyaan yang pakai to be, rumusnya bagaimana? Question. WH question plus to be plus subject. To be M digunakan untuk subjek apa? I. To be I saja ya. How about are? You, they, we. Oke, good. Yang terakhir is He, she, it. He, she, it. Gampang ya. Nah, silakan sebutkan contohnya dari kalimat yang nominal tersebut. Ya, Najwa. What is it? What is it? Ya, what is it? It is a pointer. Contohnya seperti itu ya. Apalagi selain what? Iya, Aurora. Who she is. Who is she? Who is she? Who is she? She is Uli. Gitu ya. Ada lagi selain who dan what? Yang tadi? Ya, Aurora lagi. Where are you? Where are you? Ya, where are you now? I am in the class. Ya, where are you now? I am in the class. Lupa ya. Oke. Untuk pertanyaan
dengan kalimat nominal sudah jelas? Sudah. Oke, any question? No. Tidak ada pertanyaan? Oke, kita next ya. Contohnya ini tadi ya, what does she do? Who are you? Ya. Where do you work? Atau where do you go to school? When does Lala usually go to work? Why does the manager come late? How do they get to the office? Ini contohnya ya, yang lain. Oke, next. Any question? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, mari kita sekarang praktek ngomong. Kita tadi sudah listening, sekarang kita praktek speaking ya. Di sini ada dialog pendek ya, A dan B ya. Please repeat after me. Who is that girl? Who is that girl? Safira Putri. Safira Putri. What does she do? What does she do? She's a YouTuber. She's a YouTuber. What does a YouTuber do? What does a YouTuber do? She produces and shares videos She produces and shares videos on the YouTube platform. on YouTube platform. Does she speak English and Korean? Does she speak English and Korean? Yes, she does. Yes, she does. Oke, saya minta baris pertama dan kedua menjadi A, lalu baris ketiga sampai terakhir menjadi B. Ya. In 1, 2, 3, go. Who is that girl? Safira Putri. What does she do? She is a YouTuber. What does a YouTuber do? She produces and shares videos on the YouTube platform. Does she speak English and Korean? Yes, she does. Oke, very good. Bisa semuanya ya. Nah, sekarang please work in pair ya, bekerja secara berpasangan. Make a dialogue like this ya. Silakan buat dialog seperti contoh tersebut secara berpasangan, dua orang ya. Silakan. Oke, raise your hand please. Oke, Aurora dan Najwa. Ya, yes please. Maju ke depan, Mbak. Ya, silakan dibaca. Who is that girl? Laura Salsabila. What does she do? She is a nurse. What does a nurse do? She takes care of people in the hospital. Does she speak English and Korean? Yes, she does. Oke, give applause please. Ya, silakan kembali ke tempatnya. Nah, sekarang kita akan memainkan sebuah game. Nanti saya kirimkan linknya di grup. Silahkan teman-teman semua yang di sini join melalui link yang sudah saya kirimkan di grup ya. Oke, are you ready? Ready. Ya. Here we go in 1, 2, 3, go. Oke, sementara yang memimpin adalah Gita. Oke, disusul Aurora, Gita lagi. Nomor 3 ada Najwa, lalu disalip oleh Gita lagi. Zira, Rika, Rina. Oke ya. Oke, who will be the winner? Siapa yang akan menang ya? Finish? Let's see the winner ya. Oke, congratulations to Rina, Uli, and Aurora. Give applause please. Okay. Ya, itu tadi hari ini kita sudah mempelajari tentang apa? WH question. Okay, once again thank you so much.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Miss. You're welcome.